Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Mimosa Podcast, Inspiring Life Story bersama host Nur Hadi Tahar. Menggali informasi, beda fakta dan data, mengungkap jejak serta problem sosial. Ruang edukasi tempatnya di sini. Berani bicara, ungkap fakta dan data, menggali informasi yang bukan cerita basi. Bersama Nur Hadi berikan edukasi, menambah informasi dari semua sisi. Program kali ini ikuti zaman masa kini, dari tua muda semua golongan ada. Story Jung NKRI terukur di Mimosa Podcast terbukti. Mimosa Podcast, Inspiring Life Story. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa Mimosa Podcast, kali ini kita berada di Masjid Darul Arkam. Masjid ini adalah masjid yang menjadi markas komando dari Perserikatan Organisasi Muhammadiyah di seluruh penjuru Provinsi Gorontalo. Dan tamu kita hari ini adalah seorang tokoh agama. Ia pernah menjadi aktivis Muhammadiyah, pernah dipercaya menjadi pimpinan cabang Muhammadiyah Sipatana, juga anggota pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Gorontalo, dan ia juga di era ini juga dipercaya sebagai kepala Kemenak Kabupaten Bualemo, dan banyak juga hal-hal yang tentu sudah banyak dilakukan untuk berkarya dan juga melakukan tindakan nyata di organisasi Muhammadiyah. Dan seperti apa organisasi Muhammadiyah dan apa yang melatar belakangi organisasi Muhammadiyah mulai dari sejarah berdirinya hingga hari ini tetap eksis, apa rahasia yang dilakukan oleh pengurus Muhammadiyah, itu akan kita bicarakan di hari ini. Dan sesuai dengan tema kita bahwa di beberapa muktamar beberapa tahun yang lalu dan sehingga saat ini Muhammadiyah mengangkat satu isu, yaitu adalah Islam berkemajuan. Seperti apa Islam berkemajuan ini dan bagaimana tantangan Islam ke depan, ini juga akan kita bahas tuntas di siang menjelang sore hari ini. Untuk itu kita sapa tamu kita di sore atau di siang menjelang sore hari ini, Bapak Dr. Haji Sabara Karim Ngo ya. Iya. Ya, dan beliau hari ini dipercaya oleh pimpinan ataupun oleh organisasi Muhammadiyah sebagai pimpinan wilayah Muhammadiyah Provinsi Gorontalo. Selamat siang, Pak. Siang. Ya, dan pertama kami dari program Mimosa Podcast tentu hari ini mengucapkan terima kasih telah diterima di kantor ini pimpinan wilayah Muhammadiyah Gorontalo, dan tentu sebagai juga anak yang lahir dari kader Muhammadiyah, saya bangga. Tentu Darul Arkam ini yang punya sejarah besar terhadap perkembangan Muhammadiyah di Gorontalo ini semakin kokoh berdiri dan semakin indah dilihat oleh jamaah, dan insya Allah jamaah ini akan betah di Masjid Darul Arkam ini. Dan tentu banyak orang juga bertanya Pak Sabara soal profil dari Pak Sabara ini. Banyak orang ya Kak, kita pernah punya pengurus atau ketua pimpinan Muhammadiyah misalnya Prof. Kadim yang hari ini jadi rektor. Ada juga beberapa kepengurusan yang lalu pernah juga dipimpin oleh tokoh-tokoh agama, dan tentu hari ini Bapak Pak Sabara yang
memimpin Muhammadiyah. Tentu banyak juga eh, orang-orang ataupun Perserikatan Muhammadiyah yang ingin tahu siapa Pak Sabara Kangou ini. Bagaimana latar belakangnya, rekam jejaknya. Ini di awal ini mungkin ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Untuk itu Pak Sabara di awal ini, di program ini tentu memperkenalkan diri kepada khalayak, termasuk juga para netizen dan warganet di rumah. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini saya tentu merasa bangga mendapat kehormatan dan kunjungan dari podcast Memosa TV. Dan mohon maaf memang baru kali ini saya bisa menyempatkan diri setelah sekian lama dihubungi ya. Karena mohon maaf karena ini tugas kenegaraan saya berada di Kabupaten Bualemo, sehingga ya kadang kesempatan untuk bisa berada di kota Gorontalo atau di ibu kota ini kadang hari Sabtu atau hari Ahad. Selawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW kepada para sahabat dan kaum keluarganya. Mudah-mudahan pancaran rahmat senantiasa sampai kepada kita sekalian. Ya. Alhamdulillah ya, jika hari ini saya mendapat kehormatan ya. Saya sendiri sebagai Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Gorontalo ini meneruskan kepemimpinan daripada Pak Prof. Kadim Masaong yang terpilih menjadi rektor di Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Sehingga kebijakan pimpinan pusat tidak bisa kita rangkap jabatan ya. Sehingga saya posisi tadinya di bendahara diminta oleh seluruh anggota Pinhar dan seluruh anggota pimpinan daerah kabupaten kota untuk bisa meneruskan kepemimpinan daripada Pak Prof. Kadim Mas. Saya sendiri tentu di Muhammadiyah ini bukan orang asing karena memang sejak kuliah saya sudah menjadi aktivis di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Ya, ketika saya juga masih sekolah dulu di Madrasah Alia, saya juga menjadi aktivis di Pemuda Muhammadiyah pada saat itu di Kota Utara. Dan alhamdulillah setelah menjadi ASN in, setelah pertama saya juga ditugaskan di Sangihe Talaut juga dengan almarhum Bapak Haji Insinyur Haris Najamudin. Kami menjadi aktivis pimpinan daerah Muhammadiyah yang ada di Sangihe Talaut. Dan alhamdulillah setelah kami di Gorontalo ini ya, yang semestinya ini kan kepengurusan kami ini adalah kepengurusan perpanjangan. Karena yang mestinya tahun 2020 sudah harus kami muspimwil atau musyawarah wilayah dan juga harus muktamar, tapi karena akibat pandemi maka pimpinan pusat mengambil kebijakan kita diperpanjang SK-nya sehingga nanti insya Allah muktamar akan dilaksanakan pada tanggal 18 sampai dengan 20 November di Surakarta. Insya Allah setelah itu nanti kami akan melaksanakan musyawarah pimpinan wilayah untuk bisa tentu pemilihan pengurus kembali. Dan alhamdulillah buat warga para penonton atau di mana saja berada, kami di masa kepengurusan Pak Prof. Kadim dan saya lanjutkan ini memang ada beberapa terobosan yang kami lakukan. Alhamdulillah pertama kami membangun secara total Masjid Darul Arkam ini. Ya. Ini memang Masjid Darul Arkam ini banyak orang yang masih tidak percaya akan kami bangun megah ini sampai bisa kami bangun lantai 4. Karena ini juga kita tahu bersama bahwa bangunan induk masjid itu tadinya adalah hotel yang kami beli dan kemudian kita jadikan masjid. Karena ini adalah statusnya masjid, sehingga masjid yang lama itu tidak kita bongkar setelah masjid yang baru ini kita selesai bangun. Tepatnya masjid yang lama ini yang sekarang kita pakai untuk kantor bersama.
Ya, jadi itu mungkin sekilas perjalanan saya sampai dengan saat ini dipercaya menjadi pimpinan wilayah Muhammadiyah, dan insya Allah di 2023 kita banyak kader-kader ya yang nanti bisa akan melanjutkan. Tapi buat saya secara pribadi tentu di Muhammadiyah ini kita berhenti untuk beribadah, berhenti untuk bisa berdakwah setelah menjadi almarhum. Ya. Jadi Kira-kira begitu. tidak ada kata berhenti. Tidak ada kata berhenti karena itu adalah misi Islam berkemajuan yang dikembangkan dalam Muhammadiyah itu. Ya. Ya tentu kita punya kewajiban karena Muhammadiyah itu lahir adalah ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Jadi selama masih berada orang beraktivitas di dunia ini, sepanjang masih ada manusia, maka tentu ada pasti yang baik dan buruknya, pro dan kontraknya. Sehingga itu Muhammadiyah sampai kapanpun tidak pernah akan berhenti untuk bisa beramar ma'ruf. Kita bagaimana kita menyuruh kepada orang-orang untuk lebih berbuat baik, minimal harus bagaimana apa yang diperjuangkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dulu, memurnikan Islam yang sesungguhnya, itu pasti menjadi misi Muhammadiyah ke depan. Iya, oke, Pak Sabara. Ini apa ya? Bicara Muhammadiyah tentu ada banyak slogan Muhammadiyah yang saya kira ini perlu juga didiskusikan. Misalnya soal bagaimana badan-badan otonom di Muhammadiyah. Ini juga perlu diperkenalkan ke publik. Ya. Dan tentu banyak juga publik yang belum tahu ya ada badan-badan otonom Muhammadiyah. Nah, di badan otonom Muhammadiyah ini ada apa saja, Pak? Ya, memang kalau kita melihat struktur Muhammadiyah ini dari kalau struktur secara berjenjang, mulai dari pimpinan pusat ya, jadi pimpinan pusat, kemudian pimpinan wilayah, kemudian pimpinan daerah. Jadi pimpinan daerah itu beradanya di kabupaten kota. Kemudian ada yang disebut dengan pimpinan cabang. Pimpinan cabang Muhammadiyah itu adanya di kecamatan, ya. Jadi di kecamatan. Kemudian ada yang disebut dengan pimpinan ranting. Pimpinan ranting itu berada di desa, berada di kelurahan, ataupun ada yang berbasis masjid. Itu yang namanya pimpinan. Kemudian ada otonom, ada di Muhammadiyah itu ada organisasi otonom yang di dalam Muhammadiyah, misalnya seperti Aisyah, ya ini untuk wanita, untuk ibu-ibu, ya itu ada Aisyah, kemudian ada Nasihatul Aisyah, kemudian ada yang namanya IPM, ya Ikatan Pelajar Muhammadiyah di tingkat pelajar, kemudian ada namanya IMM ketika di tingkatan mahasiswa, ya. Kemudian dia lepas dari situ menjadi pemuda Muhammadiyah. Ya, setelah itu dia lepas dari pemuda Muhammadiyah, dia akan menjadi Muhammadiyah. Jadi itu ya di dalam Muhammadiyah itu organisasi otonom Muhammadiyah. Kemudian juga ada yang namanya Tapak Suci. Ya. Kemudian ada namanya Hizbut Tahrir, ya jadi pramuka, ya jadi. Kemudian sekarang ada yang namanya di luar negeri, jadi cabang istimewa. Cabang istimewa. Sekarang Muhammadiyah lagi mengembangkan sayapnya untuk memperkenalkan Islam yang berkemajuan. Itu ada ya Muhammadiyah Istimewa Mesir, ada Muhammadiyah Istimewa Australia, ada Muhammadiyah yang di Jepang, ya. Dan insya Allah ini mereka nanti akan hadir pada muktamar yang nanti akan dilaksanakan di Solo pada tanggal 18 sampai tanggal 20. Dan sebelum nanti muktamar itu akan ada istilahnya pertemuan semacam reuni begitu ya, antara pengurus-pengurus Muhammadiyah cabang istimewa yang ada di luar negeri dengan pengurus-pengurus Muhammadiyah yang ada di seluruh Indonesia, kira-kira begitu. Iya, dan apa namanya Muhammadiyah ini juga ditahu oleh publik itu selain jalan di organisasi sosial, juga Muhammadiyah itu bergerak di bidang pendidikan. Nah, ada berapa banyak ini sekolah-sekolah Muhammadiyah? Ya, jadi kita kalau bicara memang ini menjadi misi utama daripada organisasi Muhammadiyah ini. Pertama dari sisi pendidikan, ya. Sehingga itu kita ada yang mengurusinya, ada
Kalau di pimpinan pusat itu ada yang majelis dikti yang mengurusi perguruan-perguruan tinggi. Ya. Sekarang kalau tidak salah saya ada berapa 58 perguruan tinggi ya yang ada di Indonesia yang dikelola oleh Muhammadiyah dan ratusan ribu kalau kita bicara SMA, SMP, SD. Karena itu juga menjadi misi utama. Kita tahu bersama bahwa Muhammadiyah lahir daripada taman pendidikan ini. Bagaimana Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan taman-taman pendidikan ya. Kenapa disebut taman pendidikan? Ya di Muhammadiyah itu mengistilahkan taman karena taman itu menggambarkan sesuatu yang indah. Sehingga orang ketika dia masuk di taman pendidikan itu ya, jadi di taman pendidikan Al-Qur'an, taman pendidikan Bustanul Alfal, kenapa dia menamakan taman? Karena nanti orang berada di dalamnya itu merasa nyaman dan merasa indah. Sampai itu kalau kita melihat di Indonesia ini ada beberapa sekolah yang sangat diminati ya. Bahkan GU internasional seperti Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, UHAMKA ya atau Universitas Muhammadiyah Malang ya. Ini adalah perguruan-perguruan tinggi yang sangat diminati baik itu oleh masyarakat yang ada di Indonesia ataupun dari masyarakat yang ada di luar negeri. Ya. Karena ya memang misi utama daripada Muhammadiyah itu adalah bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa. Sampai itu kalau saya sempat mendengar kata-kata daripada Reki Gurung mengatakan bahwa ketika Muhammadiyah ini akan berhenti sejenak dalam misi pendidikan itu akan berakibat yang sangat luar biasa terhadap negara ini. Kenapa? Karena memang dari sisi pendidikan baik perguruan tinggi, SMA, SMP, SD, TK dan Raudatul Alfal itu udah ratusan ribu yang ada di Indonesia. Termasuk kita di Gorontalo ini. Ya. Tentu ini juga merupakan menjadi kebanggaan. Di samping itu ya di Muhammadiyah ini tentu bukan hanya pendidikan tapi juga yang paling utama dari sisi kesehatan. Ya. Kita tahu persis mungkin sejarah ketika terjadi pandemi di mana bahwa ketika rumah sakit masih menutup diri ketika di musim pandemi, di mana tidak mau menerima pasien COVID, tapi ternyata Muhammadiyah yang lebih terdepan membuka diri untuk bisa rumah sakitnya untuk ditempati atau menerima pasien-pasien COVID. Dan tentu ini buat Muhammadiyah adalah istilahnya sengsara membawa nikmat. Karena kalau kita tahu dulu cukup seram ya ketika awal pandemi ini. Tapi Muhammadiyah tampil ke depan karena misi Muhammadiyah adalah amal usaha yang dibangun oleh Muhammadiyah itu adalah misi utamanya adalah misi dakwah. Jadi walaupun rumah sakit itu tetap misinya adalah misi dakwah. Oleh sebab itu ya Muhammadiyah terus membangun di Indonesia ini termasuk kita di Gorontalo ada di sini juga ada rumah sakit Siti Hadijah. Dan ke depan kita ingin mau mengembangkan rumah sakit Hadijah ini menjadi rumah sakit umum ya. Ya karena untuk mantan ini posisinya karena rumah sakit ibu dan anak yang bisa dirawat di situ hanya ibu-ibu dan anak-anak. Iya. Tentu bapak-bapaknya harus mencari rumah sakit yang lain. Kira-kira begitu. Iya dan Pak Sabara nih apa ya Muhammadiyah selain dikenal dengan pendidikan juga ini Muhammadiyah ini juga dikenal dengan berbagai kegiatan-kegiatan sosial. Dan tentu banyak juga yang bertanya Pak, ini dana Muhammadiyah ini dari mana? Ini bangun masjid, sekolah-sekolah di mana-mana dan itu jalan semua. Ya dan tentu kalau ada sekolah Muhammadiyah dengan sekolah yang negeri yang dibiayai oleh pemerintah itu hampir terlihat sama Pak. Iya. Nah ini yang jadi pertanyaannya adalah ini apa rahasia Muhammadiyah sehingga sekolah-sekolah, rumah sakit, badan-badan otonom Muhammadiyah ini bisa jalan semuanya dan aktif mulai dari didirikan hingga saat ini. Apa rahasianya? Ya, memang contoh kecil aja ketika kita membangun Masjid Darul Arkam ini ya. Ada orang yang beranggapan bahwa kita dapat bantuan dari luar negeri, dapat bantuan. Padahal kami ini membangun Masjid Darul Arkam ini yang sekarang
anggarannya sudah kurang lebih 12 miliar yang kita keluarkan membangun ini. Kebetulan saya adalah di samping ketua pimpinan wilayah Muhammadiyah juga saya adalah sebagai bendahara panitia pembangunan. Ya. Ini sebetulnya di Muhammadiyah adalah modalnya tentu adalah kepercayaan. Ya. Jadi umat ini, kalau kita ingin mau membangun umat ini, modalnya adalah kepercayaan. Saya sangat yakin kalau kita dipercaya oleh umat, ya. Dan masjid ini, misalnya kita membangun masjid ini bukan semata-mata warga perserikatan yang membantu. Banyak juga warga dari NU, ya gitu, dari Wahda Islamiyah yang ikut menyumbangkan ke pembangunan ini, karena memang betul-betul kita panitianya secara terbuka. Kapan saja orang mau nanya saldo, kita bisa secara terbuka bisa diakses, ya, bisa kita beritahu. Sehingga itu membangun ini kalau kita modal kepercayaan, insya Allah orang akan tidak ragu-ragu, ya, tidak ragu-ragu ketika dia ingin memberi bantuan. Ya. Jadi kita membangun sekolah, kami ini sekarang sementara membangun pondok pesantren At-Tanwir, ya, ini yang sekarang 3 lantai, ya. Ini juga adalah sekarang pondok ini sangat diminati oleh masyarakat. Itu juga kita rintis dari nol. Ya, tapi karena berkat kepercayaan, ya, kita membebaskan tanah, ya. Dulu kami ingat benar, ini asalnya ini seperti di Darul Arkam ketika ini kan ada hotel di belakang, ya. Iya, Hotel Prasetya. Ya, Hotel Prasetya ini dijual ke kami panitia itu harganya 800 juta. Ya. Jadi 800 juta itu alhamdulillah hanya dalam jangka 3 bulan. Iya. Ya, kita melelang kepada seluruh jamaah di kuliah subuh setiap hari Ahad. Kita lelang per meternya 1.250.000 per meter. Alhamdulillah dalam jangka 3 bulan itu bisa lunas. Ya, walaupun memang kami ditopang untuk membeli lebih awalnya itu adalah ditopang oleh Pak Haji Jainal Mape di Karsa Utama. Ya, jadi beliau punya sumbangsi besar di Masjid Darul Arkam ini. Itu karena kepercayaan. Sehingga di Muhammadiyah ini membangun rumah sakit, membangun sekolah, membangun pondok pesantren, membangun TK, ataupun amal-amal usaha. Kami juga punya pabrik, ya, di masa kepemimpinan kami ini. Kami sekarang membangun sebuah pabrik air minum, yakni Kimas. Ya, itu juga adalah modal kepercayaan dari masyarakat. Ya, jadi kami membangun UMGO, ya, Universitas Muhammadiyah Gorontalo dulu yang kalau kita lihat, ya, di tahun ya 90-an itu kita rintis ya dengan modal kepercayaan, karena dulu ketika kita membangun Universitas Muhammadiyah Gorontalo hanya menumpang di salah satu SMA atau di Madrasah SMA Aliyah. di sini, ya. Ya, dulu kuliahnya. Sambil kita mempersiapkan, alhamdulillah sekarang kampusnya sudah cukup baik dan bahkan sekarang ini berdasarkan penilaian satu-satunya perguruan tinggi yang terbaik, perguruan tinggi swasta yang terbaik di Provinsi Gorontalo. Ini berdasarkan survei dari salah satu organisasi atau survei yang mengatakan bahwa ternyata setelah dilakukan survei menempatkan Universitas Muhammadiyah Gorontalo itu terbaik 1 di Provinsi Gorontalo. Ya, khusus swasta. Ya, swasta, khusus swasta, ya. Itu karena kita membangun kampus yang ada berlantai 2, yang ada lantai, sekarang yang kita bangun ini ada lantai 4 bangunan di depannya. Itu juga karena berkat kepercayaan yang ditunjukkan oleh pengurus ketika dia diberi amanah menjadi misalnya panitia pembangunan. Ya, kira-kira begitu. Iya, dan wacana soal Islam berkemajuan. Nah, Islam berkemajuan ini apa ya? Seperti apa, Pak, yang dimaksud oleh Muhammadiyah? Jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang konsep Islam berkemajuan yang digagas oleh Muhammadiyah ini memang sudah sejak Kiai Haji Ahmad Dahlan, ini sudah menjadi pesan beliau. Jadi dia menyampaikan kepada para pengurus Muhammadiyah jangan pernah berhenti untuk bisa memajukan Islam ini sampai kapanpun. Nah, dari konsep ini secara formal ini memang konsep ini disahkan ketika Muktamar yang ke-46 di Yogyakarta tahun 2010, ya. Dari sini mulai familiar, ya, Islam berkemajuan. Sebenarnya kalau kita bicara konsep Islam berkemajuan, minimal ada 2 hal. Yang paling penting adalah
bagaimana kita mendorong umat Islam itu untuk terus berbuat baik. Ya, jadi tidak perlu kita berhenti untuk menyuruh orang untuk berbuat baik. Yang kedua, Islam ini harus secara terbuka, ya, secara terbuka menerima. Kalau di Muhammadiyah kan dia menggunakan paham terbuka, ya. Jadi di Muhammadiyah ini kan ada namanya tarjih, ya, yang diperpegangi oleh warga Persikatan itu ada namanya putusan tarjih. Putusan tarjih itu memang adalah himpunan daripada para pendapat ataupun dasar-dasar dalam kitab berislam, ya, baik itu Al-Quran maupun hadis, ya, yang itu yang diramu oleh majelis yang namanya tarjih dan tadlid, dan itu yang diperpegangi oleh Muhammadiyah. Sehingga itu di Muhammadiyah dia secara terbuka, tidak menganut salah satu mazhab atau pendapat, tapi dia memilih yang terkuat, ya, dan itu terus akan berkembang, ya. Kami misalnya memberi contoh, ya, dalam hal kita berkurban. Nah ini mulai kita masuk pada konsep-konsep Islam yang berkemajuan, ya. Iya. Di Muhammadiyah kalau kurban sekarang ada yang disebut dengan kurban rendangmu. Kurban? Kurban rendangmu. Rendang. Dalam bentuk rendang. Ya, ternyata Muhammadiyah setelah melihat di masyarakat, ya, di masjid-masjid itu begitu banyak ketika hari raya kurban, memotong sapi sampai dengan puluhan ekor. Dan itu bukan mubazir, ya. Kan jangkauannya agak ketika kita memotong daging kurban, ya setelah dipotong hari ini sudah, kalau bisa juga dapat diantar kepada orang yang berhak menerimanya. Ya. Bisa dibayangkan kalau di salah satu masjid yang berdekatan dia menerima daging kurban, ya. Kemudian dengan daging kurban itu dia berhari-hari di kulkas dan lain sebagainya, itu akan bisa rusak. Maka konsep yang ditawarkan oleh Muhammadiyah sekarang kita sudah kurang lebih memasuki tahun kelima ini, dengan konsep ketika hari raya kurban, alhamdulillah kami di Gorontalo tahun ini cukup antusias, pesertanya ada 65 orang, ya, yang masuk. Walaupun kami di Provinsi Gorontalo ini baru tahun ketiga, dengan bentuk rendangmu. Jadi sapi kurban itu akan dipotong pada hari-hari tasyrik 10, 11, 12 dan 13. Kemudian itu akan dikelola dalam bentuk rendang. Ya. Dan ini dampaknya luar biasa, ya. Jadi ketika dia dalam bentuk rendang yang expirednya dalam jangka 2 tahun. Ya. Kami setelah kemarin menerima daging kurban dalam bentuk rendang, baru 1 hari kami terima tiba-tiba ada banjir bandang ada di Kabupaten Bone Bolang. Itu sangat luar biasanya. Dalam waktu yang cepat kami bisa membantu korban banjir. Ya. Kemarin ketika ada korban banjir di Limboto, di Isimu, maka daging korban ini yang rendang, yang sepertiganya yang kami sebut dengan persiapan tangga bencana, maka itu bisa kami salurkan kepada orang yang terkena bencana banjir tadi dalam waktu yang cepat karena rendangmu ini sudah bentuk siap saji. Ya, kalau mau tinggal dipanasin langsung dapat dimakan. Bisa dibayangkan kalau orang banjir kan yang paling dibutuhkan itu adalah makanan siap saji. Makanan siap saji. Makanan rendangmu ini menjadi solusi utama. Ya, begitu juga ketika terjadi gempa tsunami di Palu kemarin. Begitu juga waktu di Sulawesi Barat. Itu kapal kontainer yang pertama masuk adalah membawa rendangmu. Dari Muhammadiyah yang diperuntukkan untuk masyarakat yang memang betul-betul pada saat itu sangat membutuhkan. Nah ini yang namanya Islam berkemajuan. Jadi konsepnya daging korban bisa dibuat dalam jangka yang cukup bisa bertahan sekian lama. Tapi dalam bentuk rendangmu. Dan insya Allah ini lebih berpahala. Ya. Lebih karena konsepnya tetap Islami. Ya, dipotong pada tanggal 10 sampai dengan tanggal 13. Dan sasarannya betul-betul dapat dirasakan oleh orang-orang yang sangat membutuhkan. Kalau korban ini kan mungkin hari ini dagingnya. Mungkin orang yang tidak mau makan daging korban ya akhirnya karena orang kaya, orang yang mampu. Kan dia harus memberi kepada orang yang di tetangganya. Tapi kalau ini konsep rendangmu. Kemarin
sudah dikirimkan ke daerah-daerah yang paling miskin, misalnya di Papua Barat, di Papua, ya diberikan betul-betul kepada orang miskin dan tidak perlu kita buru-buru karena dia sudah dalam bentuk kemasan yang expirednya cukup. Nah, itu adalah salah satu contoh Islam yang berkemajuan. Jadi kita tidak harus terjebak pada rutinitas bahwa kurban ini hanya berakhir pada tanggal 13 dagingnya, tapi dengan Islam berkemajuan, kita berpikir Islam berkemajuan, ini lebih dakwanya lebih berada pada orang-orang yang berhak menerimanya. Itu kira-kira. Iya, jadi itu Islam berkemajuan. Dan tentu banyak juga yang bertanya Islam berkemajuan yang dimaksud Muhammadiyah, apakah ada program-programnya seperti yang sudah disampaikan tadi, dan tentu juga ada bahasa pepatah Islam mengatakan bahwa Islam itu adalah memimpin zaman, jadi tidak ketinggalan zaman. Nah, ini nanti kita akan bicarakan hal ini, tapi kita lihat video berikut ini. Mimosa Podcast, Inspiring Life Story. Iya, dan Pak Sabara, itu tadi sedikit video tayangan biodata ataupun dokumen yang ada di redaksi. Dan Pak Sabara, ini soal Islam berkemajuan, dan tentu ada filosof di mana-mana dikatakan bahwa Islam itu bukan Islam itu adalah memimpin zaman, bukan ketinggalan zaman. Nah, ini gimana pendapat Bapak soal itu? Ya, ini benar ya. Jadi dengan perkembangan ya, kita ini kan pasti Al-Quran itu sudah menyampaikan bahwa Al-Quran ini tidak pernah akan ketinggalan zaman. Dan dia pasti sudah diturunkan oleh Allah dan Allah udah tahu. Ya. Ya. Sehingga itu kita juga harus berpikirannya maju. Ya. Misalnya dengan perkembangan dan teknologi ya. Tapi tentu tidak boleh mengabaikan hal-hal yang sangat prinsip. Di dalam Islam ini kan ada yang namanya yang sangat prinsip yang memang sampai kapanpun tidak boleh, misalnya ini karena kita sudah di era digitalisasi, sudah di eranya sudah modern, ya salat 4 rakaat tadi zuhur ya kalau bisa dibikin 2 rakaat, ini tidak boleh. Ada hal-hal yang sangat prinsip yang memang dia sepanjang zaman itu akan seperti itu adanya. Tapi dalam hal persoalan muamalat ya begitu ya. Dalam hal-hal persoalan muamalah sekarang, kalau dulu kita mengatakan jual beli itu harus transaksi, ada barang, ada duit. Sekarang dengan teknologi orang bisa menjualan secara online. Ya. Ini juga harus disahuti oleh Islam itu. Ya, tidak boleh kalau orang mengatakan mesti jual beli itu harus ada akadnya hari ini, tidak bisa. Ya, ini yang harus bisa kita terima. Begitu juga dalam hal-hal persoalan muamalah, ya misalnya terkait dengan perkembangan dan teknologi. Orang dulu berangkat haji harus dengan waktu yang cukup lama ya. Gorontalo ini dulu sebelum ada pesawat, mungkin berangkat 6 bulan sebelum haji itu sudah harus pergi dengan menggunakan kapal laut. Ya. Tapi sekarang dengan teknologi yang sangat luar biasa, itu tidak boleh kita bohongi. Bahwa ternyata ke Arab Saudi sekarang hanya ditempuh dalam jangka waktu 12 jam kita sudah berada di Arab. Ini yang namanya Islam juga harus mengikuti perkembangan itu. Ya. Sehingga itu Islam berkemajuan ini yang
digagas oleh Perserikatan Muhammadiyah ini lagi mendorong kepada masyarakatnya untuk bagaimana dia hidupnya lebih baik, ya. Bagaimana kita tidak harus vakum pada satu pendapat, satu mazhab, ya gitu ya. Tapi karena akibat perkembangan dan teknologi yang sangat luar biasa ini, maka kita juga harus bisa menyesuaikan dengan perkembangan dan teknologi itu, ya. Jadi Islam betul-betul secara terbuka, ya, konsep di dalam baik itu Al-Quran, ya, maupun hadis Rasulullah SAW. Tapi tentu, ya, dengan perkembangan dan teknologi ini tentu akan ada hal-hal yang baru, ya. Misalnya dulu seperti orang yang tidak bisa mendapatkan anak, ya harus dengan bayi tabung dan lain sebagainya. Ya, maka ini harus disikapi Islam itu agar betul-betul karena perkembangan teknologi itu dia harus bisa bagaimana mengeluarkan satu pendapat terkait dengan hal-hal yang seperti itu. Ya. Sehingga itu, ya, Muhammadiyah terus menggagas bagaimana bisa Islam berkemajuan ini sehingga kita lebih cerdas, ya, tidak gampang menyalahkan ketika ada pendapat orang lain atau paham-paham orang lain. Itu yang disebut Islam yang berkemajuan. Kita harus punya wawasan ke depan, ya, kita harus punya wawasan secara terbuka dan tidak serta-merta menyalahkan orang lain ketika misalnya ada pendapat atau pahamnya yang tidak sesuai dengan konsep kita, ya. Oleh sebab itu, ya, Muhammadiyah sangat konsisten. Misalnya ketika kemarin terjadi hari raya, perbedaan penetapan hari raya, Muhammadiyah sangat konsisten dengan menggunakan sistem perhitungan melalui hisab, ya. Jadi ini konsisten dari dulu, ya, awalnya dia harus, apalagi dengan teknologi yang perkembangan sekarang, ya. Jangankan perhitungan bulan, ya, kalau dalam Muhammadiyah menghitung ini kan, jangankan kita menghitung bulan. Sekarang gerhana dengan perkembangan teknologi, gerhana yang masih akan terjadi 1-2 tahun, itu sekarang sudah bisa diprediksi akan terjadi di wilayah Indonesia, wilayah Gorontalo pada jam sekian, menit sekian, itu udah bisa dihitung dengan perkembangan. Dan itu kita tidak bisa boleh menutup mata. Ya. Jadi itu kira-kira apa yang diusung gagasan Islam berkemajuan oleh Muhammadiyah itu. Ya. Tapi tentu, ya, kita juga tidak ingin memaksakan yang kalau konsep Muhammadiyah misalnya penetapan itu harus berdasarkan hisab, ya tentu kita menghargai pendapat yang harus dengan menggunakan sistem ru'yat misalnya gitu. Iya, dan Pak Sabara sebagai ketua pimpinan wilayah Muhammadiyah, saat ini juga ada banyak kelompok-kelompok yang melakukan berbagai kampanye hitam terhadap kelompok-kelompok organisasi Islam. Ya, misalnya seperti wacana Islamfobia. Nah, ini gimana pendapat Bapak sebagai pimpinan wilayah Muhammadiyah? Ya, pada dasarnya di Muhammadiyah itu kita sangat konsisten, ya. Jadi dalam hal misalnya tanggapan terhadap Islamfobia, ya gitu ya. Jadi Muhammadiyah lebih pada posisi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Ya. Jadi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Muhammadiyah itu mulai dari pimpinan pusat sampai di pimpinan ranting harus konsisten. Ya. Karena itu menjadi dasar kita. Begitu juga dalam hal kita mengamalkan amalan-amalan yang selama ini diyakini oleh Muhammadiyah, ya kita harus punya pedoman, ya. Sehingga itu, ya, kita memiliki yang namanya putusan tarji. Yang ini mensadur seluruh konsep-konsep dasar-dasar di dalam kita beribadah, ya, yang mulai dari dasarnya apa ini dilakukan oleh Nabi. Dalam silsilah hadis pun, dia dengan menggunakan hadis-hadis yang tentu lebih mutawatir. Ya. Sehingga itu kalau kita melihat dari pusat sampai ranting, itu kita dalam hal ibadah sama. Ya, tidak ada perbedaan. Kenapa? Karena kita sangat konsisten dengan apa yang menjadi keputusan daripada majelis tarji dan tajdid, yang menuangkan terkait dengan ibadah yang kita amalkan harus sesuai dengan
dasar-dasar baik itu yang ada dalam Al-Quran maupun hadis-hadis yang mutawatir, hadis sahih, ya begitu ya. Ya, dan kita tidak terpengaruh dengan paham-paham yang lain ya, yang kadang-kadang ya ini bisa membuat kadang-kadang orang tidak konsisten karena dia terjebak pada rayuan ataupun bujukan ataupun konsep yang lain. Tapi kami insya Allah di Muhammadiyah ini sangat konsisten mulai dari pimpinan pusat sampai pimpinan ranting ada di bawahnya terkait dengan konsep dalam hal mengamalkan ajaran Islam ini secara kafah. Kira-kira begitu. Jadi pendapatnya? Ya, kalau Muhammadiyah pendapatnya ya kita tidak mau menyalahkan orang lain. Ya, jadi siapapun dia ya tentu kalau dia sudah melanggar norma atau ajaran dasar yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, ya kan kita di Indonesia ini ada yang namanya Majelis Ulama Indonesia. MUI ya. MUI ini adalah lembaga yang dibentuk ketika ada hal-hal yang membuat kita misalnya akan memecahkan umat atau ada konsep ataupun pendapat ataupun aliran yang akan membuat sesuatu yang membuat kegaduhan di dalam masyarakat, maka itu adalah porsi daripada Majelis Ulama Indonesia yang harus mengeluarkan fatwa bahwa ini adalah sesat atau tidak. Ya. Sehingga itu dalam konsep Muhammadiyah, insya Allah ketika kita konsisten terhadap apa yang dilakukan oleh dalam putusan tadi itu, insya Allah kita tidak pernah akan menyalahkan siapapun. Itu yang selalu kita ajarkan kepada perserikatan ini. Mari kita mengamalkan ajaran Islam secara kafah dengan berdasarkan pada apa yang sudah disepakati oleh ulama-ulama Muhammadiyah yang dituangkan dalam putusan tarjih. Gitu. Iya. Ya. Dan Pak Sabara, nah Anda selain ketua pimpinan wilayah Muhammadiyah, juga ini Anda sebagai pimpinan di Kemenak. Iya. Nah, Kabupaten Bua Lemon. Nah, tentu Kemenak ini kan jadi satu rujukan setiap umat, ya dalam tanda petik ya, semua umat untuk bagaimana soal agama ini, orang mau beragama ini dilindungi oleh negara. Ya tentu wacana-wacana saat ini soal moderasi beragama. Nah ini tentu juga yang kita minta pendapat Bapak soal itu. Bagaimana peran Muhammadiyah dalam melakukan ataupun mensukseskan ini program dari Kemenak soal moderasi beragama. Ya. Ya. Jadi kalau konsep moderasi beragama di Muhammadiyah ini dari pertama di Muhammadiyah ada ini tidak pernah menentang itu. Jadi kalau kita bicara terkait misalnya Pancasila dan undang-undang, ini di Muhammadiyah adalah harga mati. Ya, tidak ada persoalan di dalamnya. Ya, kenapa? Karena memang kalau kita lihat dulu yang siapa yang membuat konsep Pancasila yang sekarang menjadi dasar rujukan kita negara, itu adalah tokoh-tokoh sebagian adalah tokoh-tokoh besar dari Muhammadiyah. Ya. Sehingga terkait dengan moderasi beragama yang digagas oleh Kementerian Agama, di Muhammadiyah sudah lebih awal, Pak. Bukan hanya nanti kalau Kementerian Agama kan di bawah kepemimpinan Pak Menteri sekarang ini ya, Pak Agus, tahun 2022 adalah menjadi tahun moderasi, ya, atau tahun kerukunan. Muhammadiyah menganut konsep moderasi ini, Pak, sudah sekian lama. Kita bisa lihat Muhammadiyah ketika membangun perguruan tinggi di Papua, di NTT yang mayoritas agama Kristen. Di sana di Papua itu ada 3 perguruan tinggi, Pak. Padahal itu adalah mayoritas Kristen. Ya, mayoritas Kristen. Muhammadiyah membuka diri. Dia membangun perguruan tinggi dalam hal mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini kan menjadi amanat daripada konstitusi kita. Maka Muhammadiyah tidak berbicara di mana-mana, tapi sudah dengan praktek, Pak. Karena dia membangun pendidikan perguruan tinggi yang di dalamnya adalah seperti kalau kita lihat di Papua atau di NTT itu adalah mayoritasnya mahasiswanya adalah orang-orang yang agama Kristiani. Begitu juga di Bali. Ya. Itu konsep yang ditawarkan oleh Muhammadiyah. Silakan Anda mendaftar di sini. Ya.
Dan Muhammadiyah memfasilitasi itu. Ini betul-betul wujud daripada moderasi beragama yang digagas oleh pemerintah sekarang. Muhammadiyah sudah lebih awal, Pak. Mempraktekkan itu bukan lagi kita dalam bentuk konsep, tapi betul-betul sudah mempraktekkan. Begitu juga di Universitas Muhammadiyah Gorontalo, ya. Jadi di situ banyak mahasiswa-mahasiswa dari Papua ya yang kuliah, termasuk saya dosen AIK di tempat itu ya. Saya agak kagum ya ketika kemarin mengajarkan AIK, Al-Islam dan Kemuhammadiyaan. Mahasiswa saya ada yang agama Kristen, ya. Tapi kan kita ketika memperkenalkan Al-Islam Kemuhammadiyah itu adalah terkait dengan hal-hal yang tidak bersifat furu'iyah. Adapun kalau terkait dengan keyakinan dia, maka kita ada guru atau dosen yang beragama Kristen, ya, yang tentu supaya bagaimana dia bisa taat terhadap agamanya berdasarkan kitab atau Injil yang dia yakini. Ya. Jadi konsep moderasi beragama ini bagaimana masing-masing agama itu dia konsisten terhadap kitab suci yang ia yakini, yang ia diamalkan. Karena kita tahu bersama bahwa dalam Islam, dalam Kristen, dalam Hindu, tidak ada satupun kitab suci yang dianut oleh umat beragama itu kemudian mengajarkan umatnya untuk misalnya berperang atau membunuh orang. Enggak ada. Pasti akan ada di seluruh kitab-kitab yang dia yakini itu mengajarkan bagaimana dia bisa berbuat baik, bagaimana dia menjaga hubungan antara satu dengan yang lainnya. Ya, jadi Muhammadiyah sudah lebih awal, Pak, sejak mendirikan Muhammadiyah berdiri ini, dengan mendirikan pendidikan tidak pernah ada dikotomi oleh Muhammadiyah bahwa ini pendidikan hanya harus yang wajib masuk di situ adalah warga Muhammadiyah. Tidak. Ya, siapapun, orang NU, orang Kristiani, orang Hindu, orang Kristen, silakan aja dia kuliah di situ dan Muhammadiyah akan memberi pendidikan agama berdasarkan keyakinan yang dia anut. Jadi itu yang ditawarkan oleh Muhammadiyah bukan dalam bentuk konsep saya. Ini sudah nyata-nyata. Itu yang digagas oleh Muhammadiyah dalam rangka moderasi beragama. Moderasi beragama. Jadi luar biasa ini. Iya. Pak Kemenak Bualemo. Dan tentu Muhammadiyah sebagai organisasi sosial kemasyarakatan dan juga organisasi Islam, ya tentu ini juga jadi pertanyaan publik, ada berapa banyak anggota Muhammadiyah ini, Pak? Ini yang jadi pertanyaan. Nah, kalau kita melihat Muhammadiyah itu banyak orang bilang apa ya, mau lihat umat Muhammadiyah itu pada waktu sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha. Kalau terjadi perbedaan waktu ya itulah jamaah anggota Muhammadiyah. Tapi yang saya ingin tanya, keanggotaan Muhammadiyah ini ada berapa banyak, Pak? Ya, jadi gini, berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Muhammadiyah itu, di Muhammadiyah dia menganut terkait anggota ini ada 3 golongan, Pak. Pertama, anggota Muhammadiyah. Kalau anggota Muhammadiyah ini cara membuktikannya adalah mesti harus ada nomor baku. Ya. Jadi nomor baku Muhammadiyah dia ya, kalau kita kan ada KTP warga Indonesia. Di Muhammadiyah ada nomor baku. Baku. Jadi itu menandakan bahwa dia anggota Muhammadiyah, artinya istilahnya 22 karat lah begitu ya. Jadi anggota betul-betul anggota Muhammadiyah. Kalau Anda bagi anggota Muhammadiyah, cara membuktikannya ya kita punya nomor baku, saya punya nomor baku, Pak, gitu ya. Jadi sekarang kita lagi mengembangkan kalau misalnya ada dosen-dosen yang ingin mengabdi di Muhammadiyah, ya persyaratannya dia harus mengurus nomor baku. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ada yang namanya anggota simpatisan. Kalau ini banyak, Pak. Tidak ternilai. Ya, ini susah menghitungnya. Ya. Jadi simpatisan ini boleh orang Islam, ya, boleh orang Kristen, boleh orang Hindu, ya. Ini seperti kita membangun masjid, tidak utuh adalah anggota Muhammadiyah yang membangun. Banyak simpatisan, Pak, yang membangun itu. Ya. Baru ada yang namanya anggota luar biasa. Anggota luar biasa ini, Pak, dia bukan Muhammadiyah, tapi ketika ada Muhammadiyah membangun sesuatu, misalnya membangun madrasah, membangun sekolah, membangun masjid, membangun TK, dia yang nomor 1, Pak. Ini yang disebut dengan anggota luar biasa. Ya.
dari sisi jumlahnya ya kami nggak bisa menghitung ya. Tapi kalau secara keanggotaan tentu ini kita bisa hitung berapa jumlah anggota perserikatan itu. Kami punya nomor baku, nomor serinya ya untuk membuktikan itu. Tapi keanggotaan Muhammadiyah itu ada 3 konsep ini yang jadi ada anggota Muhammadiyah betul-betul Muhammadiyah karena dia punya nomor baku. Kemudian ada anggota simpatisan, anggota Muhammadiyah simpatisan, kemudian anggota luar biasa. Yang baku itu yang ikut Darul Arkam apa ya? Yang pengkaderan di Muhammadiyah. Dia juga walaupun tidak ikut pengkaderan, tapi kalau dia misalnya betul-betul saya sudah sangat yakin berafiliasi ke Muhammadiyah, maka saya akan tolong diuruskan nomor bakunya. Artinya dia menjadi anggota betul-betul menjadi anggota karena Muhammadiyah dibuktikan dengan nomor bakunya. Nomor bakunya. Ya, begitu. Begitu ya. Iya, dan Pak Sabara. Nah, tentu ini badan otonom, organisasi pencak silat dan lain sebagainya. Ini banyak di tataran Muhammadiyah, dan tentu banyak juga ya masjid-masjid yang adat istiadatnya Muhammadiyah, tapi punya 2 kelamin. Ini pendapat Bapak, 2 kelamin ini kadang mereka ikut pemerintah, ya kadang ikut Muhammadiyah. Ini gimana Pak? Ya, jadi kalau masjid-masjid Muhammadiyah ya, ini ya, kalau kita bicara terkait dengan masjid Muhammadiyah yang betul-betul dirintis dari bawah dan dibangun oleh Muhammadiyah, pasti konsisten Pak. Pasti konsisten. Pasti konsisten ya. Jadi misalnya kalau dia posisi misalnya seperti kemarin di Kota Utara ya. Ya kan Muhammadiyah ini kan dalam hal kalau pelaksanaan sholat hari raya lebih banyak memilihnya di lapangan. Di lapangan. Sehingga Muhammadiyah bukan karena tidak boleh melaksanakan di masjid, tapi lebih disunnahkan sholat hari raya itu di lapangan. Kenapa? Karena di sana ada yang khutbah itu yang wajib Pak. Kalau sholatnya kan hanya sunnah. Kenapa Muhammadiyah memilih di lapangan? Sehingga orang yang berpuasa, yang tiba-tiba di waktu hari raya dia ada haid, buat ibu-ibu, dia boleh datang di lapangan mendengarkan khutbah. Dia tidak perlu sholat karena sholatnya hukumnya sunat. Sehingga itu Muhammadiyah lebih memilih untuk pelaksanaan sholat itu di lapangan. Karena memang sunnahnya untuk kita melaksanakan sholat. Kecuali kalau misalnya di beberapa tertentu ada masjid Muhammadiyah yang tidak memiliki lapangan. Maka dia melaksanakan sholatnya berada di dalam masjid. Sehingga itu kalau bicara konsisten Pak. Ya insya Allah warga perserikatan Muhammadiyah kalau di situ sudah terbentuk cabang, ranting. Pasti ya Muhammadiyah lebih awal. Karena Muhammadiyah ini kan karena dia menganut sistem misalnya dalam penetapan hari raya, dia menganut paham ru'yat, ya bukan hisab, maka jauh-jauh hari, 1 bulan, 2 bulan sebelum pelaksanaan itu Muhammadiyah sudah lebih awal mengeringkan maklumat ke seluruh pimpinan yang ada di Indonesia ini, baik itu pimpinan wilayah, kemudian kami setelah menerima maklumat itu kita akan teruskan ke pimpinan cabang, pimpinan ranting, terkait dengan maklumat yang menjadi kesepakatan di Muhammadiyah. Sehingga itu konsisten. Tapi kita tidak menutup kemungkinan ada yang misalnya ikut ya misalnya pemerintah yang misalnya seperti yang kemarin. Saya mohon maaf ya, walaupun saya sebagai kakak Kemenak, tapi karena secara sosiologi bahwa saya menjadi pengurus pimpinan wilayah Muhammadiyah, tentu saya harus memilih itu dan Pak Menteri tidak harus mengikat kami untuk harus ikut itu, tapi karena kami juga ditahu karena di samping kami aparat Kementerian Agama yang juga banyak membantu Kementerian Agama, apalagi dari sisi dakwahnya, maka tidak ada yang mengikat buat kita. Ya Pak Menteri mempersilakan, silakan saja siapa yang yakinnya misalnya seperti kemarin ya di tanggal 8 ya yang di tanggal 9 silakan saja kan begitu. Itu juga terkait dengan tentu moderasi beragama. Moderasi. Iya. Oh luar biasa. Dan Pak Sabara, bicara Muhammadiyah dan juga organisasinya, pergerakannya, tentu ada banyak memori dan cerita soal Muhammadiyah di Gorontalo. Nah tentu memori-memori ini banyak juga yang sudah lupa. Nanti kita akan bahas ini, topik ini di topik yang lain. Baik. Namun yang kita ingin dalami adalah
Muhammadiyah hari ini di Masjid Darul Arkam ini kan saya lihat tadi sudah hampir rampung. Dan ini apa ya, membangun masjid ini tentu selain mengucak apa ya, pikiran, tenaga, juga dana. Nah, ini juga sampai dengan saat ini kita melihat masih belum rampung-rampung. Nah sekarang Pak, ini masjid ini miniaturnya bagaimana Pak? Apa ya, dari sisi penyelesaiannya dan lain sebagainya. Apa yang menjadi himbauan Bapak untuk warga Muhammadiyah untuk Masjid Darul Arkam ini? Ya, jadi ketika kami menggambar atau mendesain masjid ini ya, jadi mungkin ini adalah masjid yang satu-satunya di Provinsi Gorontalo yang berlantai 4. Ya. Iya. Memang kita karena ini butuh anggaran yang sangat besar, sehingga kita mendesain ini, desain arsiteknya insya Allah tidak pernah akan ketinggalan zaman sampai 30, 40, 50 tahun yang akan datang. Ya. Sampai itu kita menggunakan arsitek, orang-orang yang arsitek yang betul-betul punya keahlian, mereka anggota yang di perserikatan ini. Sehingga masjid ini kita desain ya, jadi di samping, di depannya ada kantor, kemudian kita desain di bawahnya ada pertemuan auditorium ya. Jadi di bawahnya ini kan ada auditorium ya, auditorium. Kita malah memimpikan bahwa Masjid Darul Arkam ini menjadi pusat bisnis syariah ke depan. Ya. Jadi nanti di depan, di bawah itu ya, di basement ini nanti di sini akan ada toko-toko yang nanti kita akan buka ya gitu ya, yang akan nanti menjual ya. Nanti ketika dia waktu azan dia bisa menutup, langsung bisa ke masjid. Orang juga berpesta di sini, kenapa dia senang? Ketika dia sementara berpesta, ada pas waktu sholat mereka berhenti langsung sholat. Ya, konsep jadi yang kita terapkan adalah konsep syariahnya. Ya, konsep syariahnya. Ya, tentu ketika Gorontalo yang mengikrarkan sebagai Serambi Madinah, ini tidak boleh hanya dari sisi teori. Kita lihat bagaimana konsep Madinah itu, ketika orang berjualan 15 menit menjelang azan dia akan menutup jualannya dan akan menuju ke masjid. Itu adalah Serambi Madinah, Pak. Kalau kita ingin mau Serambi Madinah betul-betul diwujudkan di Gorontalo. Ini yang menjadi impian kami di Masjid Darul Arkam ini. Sehingga itu nanti konsep yang di bawah ini ada TK-nya, yang di depannya ini ada kantor ya. Kemudian ada ruangan pertemuannya ya. Sehingga itu orang berpesta di sini dia senang. Akad nikahnya di masjid, nanti setelah akad nikah dia akan turun ke bawah resepsinya ya. Resepsinya. Sehingga itu konsep kita ke depan membangun masjid ini betul-betul ini menjadi ya, kalau di secara umum kan orang bilang ada Islamic Center. Maka Islamic Centernya Muhammadiyah itu adalah Masjid Darul Arkam ini ya. Sehingga itu betul-betul ini kita memang memeras tenaga dan pikiran. Kami membangun masjid ini sudah tahun ke-6, Pak. Dari nol, karena ini harus kita bangun betul-betul untuk dipersiapkan. Kenapa dulu kita waktu membangun ini? Karena dulu masjid itu sudah usianya hampir 60 tahun. Kita saja sholat di situ itu mobil lewat di depan, itu sudah gemetaran Pak bangunannya. Sehingga itu kita berusaha, alhamdulillah yang menjadi kebanggaan kami di masa kepemimpinan kami menjadi tadinya saya bendahara. Saya ini di samping sebagai ketua pimpinan wilayah Muhammadiyah, kalau di panitia pembangunan Pak Prof Kadim adalah ketua panitia pembangunannya, saya bendaharanya Pak. Jadi di Muhammadiyah ini tidak. Jadi kalau bicara terkait dengan Muhammadiyah, Pak Kadim harus ya tunduk kepada saya sebagai pimpinan wilayah. Tapi kalau kita berbicara tentang pembangunan, ya saya harus mesti tunduk kepada dia karena dia adalah panitia pembangunan, saya bendahara. Ya, dan di Muhammadiyah hal-hal yang seperti itu adalah hal-hal yang biasa, Pak. Jadi bisa saja orang kita lihat seperti Pak Prof Din Samsudin yang mantan ketua pimpinan pusat, sekarang menjadi pimpinan ranting. Ya. Jadi di Muhammadiyah yang hal-hal yang begitu adalah hal yang biasa. Kenapa? Karena misinya adalah dakwah, Pak. Jadi misinya adalah dakwah. Pak Sabara. Nah, dulu ada namanya, kalau orang Muhammadiyah pasti kenal, Pipa Pipolapa. Iya. Dulu dia membangun masjid dan itu masjid termegah. Dan di era 2022 ini di kepengurusan Pak Kadim dengan dilanjutkan oleh Bapak ya. So, untuk bagaimana masjid ini dibongkar dan
lain sebagainya. Nah tentu ini ada semacam refleksi ya soal generasi di Muhammadiyah ini. Dan apa kita banyak hal yang kita ingin tanyakan, tapi ini waktu sudah menunjukkan kita sudah 1 jam Ya, lebih Masya ini Allah. kita bicara. Nah untuk itu apa yang menjadi pesan Bapak untuk bagi generasi anak-anak Perserikatan Muhammadiyah dan juga warga Muhammadiyah di mana saja berada untuk di akhir program podcast ini? Ya, Hmm. tentu kami sebagai Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah di Provinsi Gorontalo, kami membuat masjid ini megah. PR-nya adalah bagaimana cara mengisinya. Itu masih PR, Pak. Jangan sampai masjidnya megah, isinya tidak ada. Maka ini tentu kami sangat berharap dan selalu kita sampaikan kepada kader-kader kita, baik itu di MM, di IPM, di Nasyiatul Aisyah, ya di anak-anak di Pemuda Muhammadiyah. Ya, silakan Anda masjid ini menjadi pusat dakwah kita ya ke depan. Jadi kami masih ingat dulu Pak, ketika masjid dulu yang berlantai 2 itu menjadi pusat dakwah, pusat pengkaderan warga Perserikatan. Kan di Muhammadiyah ini kan ada yang namanya pengkaderan IMM, ada pengkaderan IPM. Sekarang kami beri kesempatan seluas-luasnya. Sehingga itu saya ingin berpesan kepada warga Muhammadiyah. Jadi masjid ini menjadi pusat dakwah Muhammadiyah. Maka mari kita gunakan, kita makmurkan ya, baik dalam bentuk pengajian. Sekarang ini kami ada pengajian rutin di sini di setiap hari malam Ahad. Kami di masa pengurusan kami ini Pak, kami menggagas namanya ada Malam Bermuhammadiyah. Ada Malam Bermuhammadiyah. Ya, jadi malam Ahad itu adalah sebagai Malam Bermuhammadiyah. Jadi kami sudah menginstruksikan seluruh pengurus pimpinan wilayah Muhammadiyah, Aisyah, PDM, IMM, malam Ahad itu Anda harus maghrib dan isya di sini. Sehingga orang misalnya kalau ingin ketemu dengan ketua pimpinan wilayah, datanglah Anda pada malam Ahad di Masjid Darul Arkam, pasti Anda akan ketemu di situ. Nah, ini yang kita dakwakan terus kepada ini sehingga ada malam tertentu seperti yang kita tetapkan tadi malam Ahad. Seluruh warga Perserikatan, pengurus-pengurus itu harus berada di sini sehingga masyarakat yang ingin ketemu dengan kita kan kadang-kadang begitu ya, soal dengan sibuk dengan pekerjaan kantor dan lain sebagainya. Kadang-kadang ada orang yang ingin berkonsultasi misalnya dengan tugas dan fungsi saya sebagai kepala kantor. Maka saya katakan, pergilah Anda malam Ahad di Darul Arkam, pasti akan ketemu dengan Pak Prof Kadim, akan ketemu dengan saya, akan ketemu dengan Pak Salahuddin, akan ketemu dengan Pak Dr. Arfan untuk bisa kita membicarakan bagaimana sesungguhnya memajukan Perserikatan ini ke depan. Sehingga itu saya sangat berharap mudah-mudahan generasi Muhammadiyah, baik itu IPM, IMM, Pemuda Muhammadiyah, menjadikan bahwa Masjid Darul Arkam ini menjadi pusat dakwah di masa yang akan datang. Iya, oke, luar biasa. Pemirsa, kata Kiai Haji Ahmad Dahlan, mari kita hidup di Muhammadiyah, jangan kita mencari Hidup di Muhammadiyah. hidup di Muhammadiyah, mari kita hidupkan. Hiduplah Muhammadiyah. Hiduplah Muhammadiyah dan jangan kita mencari Hidup di di Muhammadiyah. Itu kata Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dan juga ada banyak tagline Muhammadiyah bahwa mari kita memajukan Indonesia, mencerahkan alam semesta. Itu kata anak-anak dari Muhammadiyah. Saya kira Mimosa Podcast di sore hari ini undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.